Halo guys, di video tutorial kali ini saya ingin mendemonstrasikan fungsi dasar Ladybug di dalam memvisualisasikan data microclimate dari weather file Energy Plus. Oke teman-teman, kita mulai dari membuka Rhinoceros dan juga Grasshopper. Ini teman-teman sudah install Ladybug-nya. Yang saya juga ada LB di sini. Kita buang dulu komponen utama Ladybug, itu ini, yang di pojok kiri, lalu buang ke sini. Nah, di sini udah out teman-teman. Yang saya itu versinya Januari 2020. Kalau teman-teman sudah mendownload yang versi terbaru Agustus, di sini tulisannya Fish. Ini juga sama, itu ada tulisannya Ladybug is flying. Jadi apapun itu, entah itu Fish, entah itu out, berarti ini udah aman teman-teman. Ladybug sudah bisa digunakan. Nah, lalu kita mulai dari sini, Ladybug import EPW. Teman-teman buang ini juga. Lalu dia meminta EPW file. Lalu teman-teman pilih yang ini, open EPW weather file. Ini teman-teman hubungkan, dia masih kuning karena kita belum ada. Nah, ini lalu kita type boolean toggle, pilih yang ini, double O, boolean toggle. Teman-teman hubungkan ini ke sini. Teman-teman diklik 2 kali untuk true. Nah, dia akan mengopen sendiri secara otomatis file directory yang ada weather file. Saya menyimpan weather file saya di Ladybug. Di C, Ladybug. Sebagai catatan, teman-teman harus menyimpan weather file itu di Ladybug, di C. Jangan di folder lain, karena dia tidak akan bekerja. Harus di C, Ladybug. Ini saya sudah punya beberapa weather file, teman-teman. Oke, kita akan coba pakai weather file yang Semarang dulu. Nah, ini udah ngeload. Nah, oke, saya jelaskan bagaimana sih kita mendownload weather file. Teman-teman bisa klik di sini, di Google, EPW Weather Data Download. Teman-teman bisa di sini weather data yang Energy Plus atau di yang ini Climate One Building ORG. Teman-teman buka. Nah, ini situsnya Energy Plus. Ada documentation, ini ada weather. Teman-teman klik di weather sini, lalu teman-teman bisa pilih a weather file. Kalau Indonesia itu sepertinya nggak ada di Energy Plus karena di Energy Plus di beberapa negara aja. Nah, kalau untuk di Indonesia itu, teman-teman bisa cek situs di sini yang Climate One Building ORG. Teman-teman bisa cek di Southwest Pacific Region. Nah, di sini ada Indonesia ini, IDN. Nah, ini weather file yang ada di Indonesia ya, teman-teman. Beberapa belum ada, teman-teman. Misalnya seperti Yogyakarta itu belum ada. Tapi untuk latihan teman-teman bisa coba. Misalnya kita pilih yang saya tadi gunakan Semarang. Ini Semarang ada 4 ya, teman-teman. Misalnya teman-teman pilih yang ini ya, yang ini di-download, terus silakan teman-teman ekstrak. Teman-teman bisa lihat ada banyak, teman-teman pilih yang EPW file, yang ini. Inilah yang teman-teman harus simpan di Ladybug. Ini teman-teman copy C ke Ladybug. Nah, ini teman-teman copy di sini, EPW filenya. Ini Semarang yang Ahmad Yani yang sudah saya copy di C Ladybug. Kita coba misalnya kita buka yang di sini. Kita false, kita true lagi. Ahmad Yani ini sepertinya bandara ya, teman-teman. Nah, ini dia juga udah bisa, teman-teman. Jadi teman-teman ini udah nggak kuning lagi, berarti ini udah terekam di sini ya, di komponen ini. Kita bisa lihatnya di panel, type panel, lalu teman-teman hubungkan drive temperature. Nah, dia udah menginformasikan hourly air temperature dalam 1 tahun setiap jamnya, teman-teman. Ini juga ada wind speed, ada wind direction. Kalau wind direction arah ya, ini 205 berarti 205 derajat. Wind speed itu meter per detik. Nah, kita bisa memulai itu dari sini, teman-teman. Di sini, lalu teman-teman pilih yang outdoor comfort temperature. Ini dia meminta dry bulb temperature. Dry bulb temperature itu air temperature ya, yang bisa diukur oleh termometer ruangan. Nah, itu dry bulb temperature. Lalu dia minta ini meridian temperature sementara dikosongkan. Wind speed ini teman-teman hubungkan ke sini. Relative humidity itu di sini. Nah, ini ada analisis period, teman-teman. Nah, ini sementara dikosongkan dulu, run it. Lalu teman-teman bisa type boolean, O-nya 2, pilih boolean toggle ini, hubungkan, klik 2 kali di sini. Oke, dia udah jadi, teman-teman. Misalnya kita type panel. Nah, dia udah memberitahu 0 itu nggak nyaman, teman-teman.
0 itu nggak nyaman. 14 ini di jam 14 ini nyaman. Jadi yang namanya kenyamanan outdoor itu udah ada modelnya di Ladybug teman-teman, dan itu dipengaruhi oleh air temperatur, wind speed, dan juga relative humidity. Ini adalah 3 komponen microclimate yang mempengaruhi kenyamanan dalam luar ataupun dalam ruangan. Karena yang di sini kita input adalah luar ruangan, ya karena basicnya adalah dari data cuaca. Jadi ini adalah outdoor microclimate. Atau teman-teman bisa juga langsung hubungkan percent of time comfortable. Ini bisa teman-teman lihat di sini ada 8,7% dari total jam dalam setahun yang nyaman. Nah, ini sangat rendah ya teman-teman. Bisa jadi suasana yang nggak nyaman ini disebabkan beberapa faktor. Misalnya air temperatur di Semarang terlalu tinggi, ataupun wind speed-nya yang relatif rendah, nggak berangin, ataupun relative humidity-nya yang terlalu tinggi. Ini kita coba ganti misalnya dengan Jakarta. Kita lihat di Jakarta Soekarno-Hatta. Berarti ini dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah ini 16% teman-teman. Jadi di Bandara Soekarno-Hatta relatif lebih nyaman suasana outdoor-nya. Selanjutnya ini kita move dulu. Kita lanjutkan pakai yang ini teman-teman. Ladybug 3D chart. Teman-teman buang sini dulu. Ini jadi misalnya dry bulb temperatur masukin ke input data. Nah ini teman-teman, dia udah di Rhino, ini top ya. Ini adalah suhu dari 22 sampai 35 dalam setahun. Jadi ini ada Desember, November, Oktober, September, Agustus. Dari sini teman-teman bisa melihat itu di bagian mana aja yang panas. Di jam mana, di bulan mana, itu bisa ketahuan dari visualisasi ini teman-teman. Misalnya ini jam 12 PM. Oh ternyata jam 12 PM itu belum panas. Yang panas itu ternyata sekitar jam 3 ya, dari jam 12 sampai jam 6 itu ternyata panas, dan itu di sekitar Oktober. Ini teman-teman bisa atur, misalnya ini X-scale-nya 0,25. Oke, teman-teman mau misalnya kita bikin 0,1. Oke, teman-teman hubungkan. Nah, dia lebih mampat, teman-teman. Ini ada condition statement. Jadi misalnya saya mau mengeliminasi data yang di bawah 26 derajat. Teman-teman type tanda kutip A lebih besar daripada 26. Lalu teman-teman hubungkan misalnya di sini. Nah, ini kosong teman-teman. Jadi ini adalah suhu yang sudah pasti di atas 26 derajat. Kalau teman-teman mau ganti juga bisa, misalnya di atas 30. Untuk teman-teman tahu berapa banyak sih yang di atas 30 dalam setahun itu. Oh, di sekitar jam 12 ya, dia banyak sekali yang lebih besar daripada 30. Bisa juga ini ada legend parameter. Teman-teman bisa edit juga melalui di sini. Legend parameter. Ini teman-teman bisa hubungkan. High bound-nya di 35, low bound-nya di 22. Misalnya teman-teman bisa, misalnya mau bikin di 24, low bound-nya, dia berubah teman-teman. Dan seterusnya ini teman-teman bisa explore sendiri. Misalnya ini 34 misalnya. Oke, teman-teman hubungan di high bound. Terus ini font size-nya teman-teman bisa juga ganti. Decimal place-nya bisa ganti. Semuanya teman-teman bisa atur di sini grafiknya.